Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam diskusi daring yang ketiga dalam pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau yang disebut dengan SKPP. Baik, sebelum kita memulai diskusi daring pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan membacakan sedikit beberapa resum atau laporan terkait dengan laporan SKPP daring sampai pada tanggal 10. Yang pertama, tercatat 133 orang yang sudah melaksanakan login dan 121 dinyatakan lulus dalam pembelajaran daring dengan nilai minimal 245. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya adalah tahap ujian SKPP daring yang nantinya akan diumumkan lebih lanjut. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dalam diskusi sebelum pelaksanaan diskusi daring. Dan sebelum memulai lagi, kepada para peserta SKPP daring diharapkan untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Dan jangan lupa untuk senantiasa mematikan mikrofon dalam mode mute. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya yang terhormat kepada fasilitator diskusi pada hari ini, Ibu Endang Widatining Tias selaku pakar pemilu, telah hadir juga di samping saya, di tengah-tengah kita yang terhormat Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bagus Sarwono, kemudian juga Ketua anggota Bawaslu DIY, Ibu Sutrisnowati yang dalam hari ini juga berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah koordinator divisi penyelesaian sengketa. Dan yang terhormat kepada yang saat ini bergabung dari luar, ada Bapak Muhammad Amir Nasirudin selaku Kordif Pengawasan Bawaslu DIY. Kemudian ada juga yang terhormat anggota Bawaslu Daerah DIY, Ibu Sri Rahayu Werdiningsih selaku Kordif Penanganan Pelanggaran. Baik, dalam diskusi daring pada kesempatan hari ini, seperti pada diskusi yang lalu, masing-masing fasilitator menyampaikan pengantar diskusi selama 5 menit, kemudian nanti diteruskan dengan dialog interaktif. Langsung saja kita mulai memberikan pengantar diskusi yang pertama. Akan disampaikan oleh Ibu Endang Widatining Tias selaku pakar praktisi pemilu. Kepada beliau dipersilahkan. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera
kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bagus Sarwono, dan juga Bapak Ibu anggota Bawaslu DIY yang hadir di sini ada Ibu Sutrisnowati, kemudian yang mengikuti dari kediaman masing-masing atau tempat di luar kantor, yaitu Ibu Sri Werdiningsih, kemudian Bapak Yasin, dan juga Bapak Amir. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, teman-teman peserta SKPP yang telah siap mengikuti diskusi sesi ketiga. Para peserta SKPP, bahwa siang hari ini kita akan mendiskusikan yang pertama terkait dengan regulasi pemilu dan pilkada, kemudian mekanisme penanganan pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Setelah 2 kali diskusi sebelumnya yang menitik beratkan pada fungsi pengawasan, kemudian juga ada peran humas dan hubal, pada saatnya lah sekarang kita mempelajari bagaimana menindaklanjuti jika ada pelanggaran yang terjadi. Karena pada prinsipnya ketika fungsi pengawasan itu dilakukan, kemudian ada upaya untuk melakukan pencegahan jangan sampai terjadi atau mengurangi atau meminimalisir atau menghindari adanya pelanggaran. Tetapi manakala pelanggaran itu toh terjadi, maka tugas kita adalah melaporkan, ya, khususnya bagi para peserta dianggap sudah paham terkait dengan teori, apakah itu regulasinya, kemudian juga tahapan-tahapan bagaimana jika pelanggaran itu terjadi. Mewakili masyarakat yang pada umumnya sebagian besar mungkin juga belum paham, lah ini teman-teman peserta SKPP tentu bisa mewakili masyarakat. Di samping nanti juga membantu mensosialisasikan sehingga ketika terjadi pelanggaran tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak masyarakat yang paham bahwa itu adalah pelanggaran dan bisa melaporkan ke pengawas pemilu yang terdekat di mana lokasi pelanggaran itu terjadi. Memang banyak sekali peraturan atau regulasi yang harus dipahami, tetapi tidak semuanya harus dihafal. Yang penting tahu di mana letaknya jika terjadi suatu pelanggaran. Oh, ini pelanggaran pada tahapan apa saja yang harus disiapkan jika itu dilaporkan ke pengawas pemilu. Karena laporan itu tentu diharapkan bisa optimal ditindaklanjuti. Nah, agar bisa optimal, teman-teman peserta SKPP tentu sudah paham apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Karena yang namanya pelanggaran itu tidak bisa hanya berdasarkan katanya, ya, karena di sini juga harus ada keadilan. Keadilan pemilu tidak hanya bagi para warga negara, tetapi juga terkait bagi peserta pemilu atau pemilihan itu sendiri, sehingga keadilan pemilu bisa tercapai. Maka syarat dan ketentuan agar pelanggaran bisa ditindaklanjuti itu perlu diperhatikan. Apakah itu terkait dengan saksi ataupun bukti. Kemudian para peserta yang saya banggakan, mekanisme itu juga perlu dipahami. Karena dengan bisa memahami mekanisme, bisa mengetahui bahwa pengawas pemilu itu juga bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Nah, manakala para penyelenggara atau pengawas pemilu, kemudian juga bisa KPU, jika
dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan SOP, di situ juga ada potensi untuk bisa dilakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan, yang selama ini dikenal dengan adanya pelanggaran etika. Ya, tentu itu juga harus diperhatikan karena kita sama-sama melakukan pengawasan juga terhadap para peserta, kemudian juga para penyelenggara itu sendiri agar semua sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada, dan juga jangan lupa para pemilih ya, itu juga harus tertib sesuai dengan aturan, sehingga manakala semua unsur sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kita harapkan, sehingga pemilihan atau pilkada itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan, kemudian hak pilih atau masyarakat yang menggunakan hak pilih bisa meningkat, partisipasinya meningkat, pelanggaran bisa seminimal mungkin, sehingga keadilan pemilu bisa tercapai dan peran serta para peserta, teman-teman peserta SKPP ini juga bisa optimal dilakukan. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kami sampaikan kepada Ibu Endang. Dari pemaparan tadi ada dua hal yang dapat dicatat, dan yaitu pertama, peran peserta SKPP yaitu adalah mewakili masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap terjadinya pelanggaran, baik itu pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pemilihan yang terjadi di tempat sekitar peserta. Kemudian yang kedua, laporan itu akan menjadi optimal manakala peran teman-teman peserta SKPP ini dalam melakukan pengawalan terhadap proses pelaporan dan kemudian berlanjut kepada penanganan pelanggaran. Oh, sebelumnya sebelum berlanjut ke fasilitator selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Agus Muhammad Yasin selaku Kordif Hukum dan Humas yang bergabung bersama kita dari kediaman rumah beliau. Baik, untuk selanjutnya masih terkait dengan regulasi pemilu dan pemilihan beserta dengan perkembangannya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bagus Sarwono. Kepada Bapak Bagus Sarwono kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Endang Wisdaning Tias, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir, beliau rajin sekali hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau ini senior kami, dan kebetulan dulu di waktu periode sebelumnya, waktu beliau Bawaslu RI adalah mengampu di divisi penanganan pelanggaran. Jadi tentu sangat familiar dengan tema ini. Kebetulan Pilkada ini regulasinya masih sama secara umum gitu. Yang saya hormati para anggota Bawaslu DIY, Mbak Wati yang hadir di sini, kemudian yang di rumah dan Mbak Cici, Mas Hamid dan Mas Yasin, juga teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang mengikuti acara ini, dan juga yang kami banggakan teman-teman peserta SKPP daring yang masih selamat, masih semangat, masih semangat mengikuti acara ini ya di tengah-tengah keterbatasan kuota ya. Kuota yang kemarin diberikan bantuan subsidi, mudah-mudahan ini masih cukup mengikuti acara SKPP daring ini. Diskusi ini di diskusi yang terakhir ini Mas ya, yang ketiga ini. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui beberapa
perkembangan mengenai pilkada ini ada berapa yang baru, ya saya yakin teman-teman kemarin sebelum-sebelumnya sudah mengikuti bahwasanya sempat ditunda karena adanya pandemi COVID-19 dan kemudian baru-barusan ini 27 Mei kemarin ada keputusan politik di Senayan bersama pemerintah dan juga KPU, Bawaslu, DKPP bahwasanya Pilkada 2019 ini akan dilanjutkan meskipun wabah COVID belum mereda, hilang, atau bahkan kurvanya menurun, tapi keputusan politik tetap dilakukan. Nah, terkait dengan ini, sebelumnya keputusan itu merujuk pada Perpu 2 2020, di mana di undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebelumnya, Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang 8 2016 dan Undang-Undang 10 2016 itu memang ada kekosongan atau celah terkait dengan penundaan ini, di mana belum mengatur mengenai bencana non alam dan juga siapa yang melakukan penundaan. Penundaan itu harus dilakukan di tingkat KPU, di tingkat lokal ya, di daerah. Tetapi dengan adanya Perpu 2 2020, penundaan yang dilakukan oleh KPU 23 Maret 21 Maret 2020 lalu itu punya legitimasi sekarang ini dengan adanya Perpu. Nah, terkait dengan regulasi, Perpu itu sangat sedikit mengatur ya, sehingga secara praktis untuk pilkada atau pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kebetulan di DIY ini ada 3 daerah, ini secara umum masih sama menggunakan regulasi di pilkada atau pemilihan kepala daerah 2017, yang terakhir kalau di DIY 2017 di kota maupun di Progo ya, atau kalau di Indonesia yang pemilihan kepala daerah serentak ketiga 2018. Jadi regulasinya masih sama, dan nanti mungkin akan dikupas dari ada Mbak Cici, ada Mbak Wati ya, yang kebetulan memang membidangi di tema ini. Secara umum bahwasanya saya ingin sampaikan ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan constraint waktu ya, antara penindakan pelanggaran di pilkada atau pemilihan ini dengan di pemilu. Di mana kalau dengan pemilu itu lebih powerful di Bawaslu karena ada waktu 14 hari kerja. Sementara kalau di pemilihan kepala daerah ini hanya 3 plus 2 hari kalender ya. Jadi tanggal merah dan hari libur tetap jalan, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu ketika melakukan khususnya proses penindakan pelanggaran, tentu akan lebih berat ya dengan waktu yang lebih sebentar. Kalau terkait dengan penyelesaian sengketa ya ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Itu terkait dengan kerja-kerja penindakan dan penyelesaian sengketa secara umum nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh rekan-rekan kami. Teman-teman sekalian, tugas Bawaslu tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Endang. Untuk periode ini di Bawaslu ini memiliki tagline ada 2 hal yang secara garis besar, meskipun kalau ketugasan itu diperas ada 3 ya, pencegahan, pencegahan, pengawasan dan penindakan, atau cegah, awasi, tindak ya. Kalau dalam hal ini penindakan ini masih dibagi 2 dalam konteks penindakan pelanggaran dan satu lagi adalah penyelesaian sengketa. Nah, terkait dengan kewenangan ini di Bawaslu membuat tagline memeras lagi menjadi 2, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, terkait dengan tema hari ini yang dibahas lebih banyak yang kedua, yaitu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tadi sudah disampaikan Bu Endang bahwasanya dalam konteks penindakan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa ini adalah bagian atau dari upaya untuk menegakkan keadilan pemilu atau pemilu yang fair. Karena pemilu yang fair ini adalah termasuk penting bagi pemilu yang berintegritas. Dan kebetulan
atau pemilihan yang berintegritas ini termasuk wacana yang menguat, terutama pasca Orde Baru, di mana pemilu sebelumnya itu menggunakan tagline luber ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, pasca reformasi ditambahkan luber dan jurdil, jujur dan adil, dan salah satu lembaga yang concern atau diminta mengawal dalam konteks jujur dan adil ini adalah Bawaslu. Dan disinilah Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam hal menegakkan keadilan pemilu. Saya kira itu dari saya. Selamat mengikuti diskusi yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga COVID-19 ini segera berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bagus Sarwono. Dari penyampaian arahan diskusi tadi ada 3 hal yang dapat kita catat, yaitu yang pertama, adanya keputusan politik yang kemudian tetap melaksanakan pilkada pada 9 Desember mendatang, yang notabene-nya pada saat ini kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan regulasi terkait dengan penanganan pelanggaran. Kalau di dalam pilkada atau pemilihan, Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran itu ada waktu 3+2 hari kerja, kemudian di dalam pemilu Bawaslu mempunyai kewenangan yang sangat besar dan lebih powerful karena dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran itu ada spare waktu sekitar 14 hari. Kemudian 14 hari kerja maksudnya. Kemudian yang ketiga, dalam diskusi kali ini kita akan mengulik terkait dengan tagline Bawaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oleh karena itu diharapkan kepada peserta SKPP nantinya setelah rangkaian proses SKPP ini berjalan, para peserta dapat menjadi mitra Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu tersebut. Baik, langsung saja, ini adalah materi inti pada diskusi daring hari ini, selain pada regulasi, yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa yang akan disampaikan oleh Ibu Sutrisnowati selaku Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY. Kepada beliau dipersilahkan. Halo. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Ibu Endang, Ibu kita ya. Beliau sangat istilahnya intens mendampingi Bawaslu DIY dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya ya, terutama adalah dalam mengawal SKPP ini. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun berada, maksudnya di sini ada Pak Ketua, kemudian di rumah ada Mbak Cici, ada Pak Amir, kemudian juga ada Pak Yasin. Yang terhormat teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang paling utama adalah yang kami cintai dan kami banggakan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Bahagia menjadi kata kunci penting ya, apalagi di dalam suasana pandemi COVID seperti ini. Baik, lebih lanjut melanjutkan hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Endang dan juga adalah Pak Ketua tadi, bahwa tema kita pada SKPP pada siang hari ini itu adalah regulasi, mekanisme penanganan pelanggaran dan juga mekanisme penyelesaian sengketa ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bicara tentang regulasi,
baik pemilu atau pemilihan merupakan sebuah alat ya, atau pisau lah bahasa saya ya, pisau atau alat utama untuk memotret, untuk pegangan kita dalam melaksanakan ketugasan kalau sebagai teman-teman atau masyarakat sebagai pengawas atau kader ya, kader pengawas partisipatif, maka regulasi menjadi alat untuk membedah apakah ya di dalam kerja-kerja pengawasan sebagai relawan atau kader pengawas nanti adakah pelanggaran-pelanggaran atau dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu begitu. Sehingga ketika bicara tentang regulasi menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Regulasi memang ada banyak sekali, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang bahwa regulasi ini kemudian tidak harus dihafalkan, tetapi minimal adalah kata kunci yang menjadi pegangan kita sesuai dengan tugas pokok fungsi kita, terutama bagi teman-teman kader pengawas partisipatif ini bisa melakukan tugas-tugas sebagai kader pengawas partisipatif ini nanti pada pemilu ataupun pilkada. Teman-teman, ketika bicara tentang regulasi akan dikerangkakan dalam sebuah kerangka hukum yang kalau kita coba hubungkan dengan istilahnya penindakan ya, penindakan tadi disampaikan bahwa ada dua. Yang pertama adalah penindakan pelanggaran dan yang kedua adalah penindakan atau penyelesaian sengketa begitu. Saya ingin menyampaikan tentang yang kedua ya, penyelesaian sengketa. Bicara regulasi yang kemudian dikerangkakan dalam sebuah sistem, jadi kerangka ini yang kemudian kalau dihubungkan dengan penyelesaian sengketa, maka adanya hak bagi peserta. Karena kalau bicara tentang penyelesaian sengketa artinya adalah adanya hak-hak dari peserta pemilu atau peserta pilkada yang merasa dirugikan baik oleh penyelenggara ya ataupun oleh peserta untuk mengajukan keberatan. Itu yang pertama ya, mengajukan keberatan. Kemudian keberatan itu pada sebuah lembaga ya, yang kemudian dari proses di lembaga tersebut ada sebuah putusan yang dihasilkan atas proses pengajuan keberatan itu. Dari proses pengajuan keberatan ini kemudian ada putusan dan putusan ini ada upaya hukum atas proses yang sudah dilakukan di lembaga tersebut. Kemudian dari proses hukum atau upaya hukum ini juga ada putusan yang memunculkan adanya kepastian hukum atas proses pengajuan keberatan yang diajukannya tersebut. Nah, pada proses-proses ini yang kemudian tujuan utamanya sebetulnya adalah yang pertama untuk menjamin hak dipilih terutama. Karena ketika bicara penyelesaian sengketa maka bicara terutama adalah hak dipilih dari warga negara. Ya, bukan hak memilih tetapi adalah hak dipilih melalui instrumen-instrumen yang semuanya adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu. Kalau di dalam penyelesaian sengketa maka keadilan pemilu bagi peserta begitu. Nah, kemudian keadilan pemilu ini ending akhirnya adalah harapannya ada yang namanya adalah tritujuan hukum ya, yaitu adalah keadilan, kemanfaatan dan juga adalah keadilan, kemanfaatan sama satu lagi intinya tritujuan hukum ya, kepastian Jadi ada 3 tritujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ini menjadi penting bagi lembaga terutama Bawaslu untuk menjamin bahwa hak semua warga negara itu adalah berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas proses-proses politik yang dia sedang lakukan saat ini. Proses politik di dalam penyelesaian sengketa pada proses pemilu atau pilkada itu adalah tadi itu mengajukan hak keberatan atau penyelesaian sengketa di Bawaslu. Tujuannya apa? Untuk menjamin hak konstitusi
dari warga negara. Karena warga negara adalah sebagai pemegang kedaulatan atas proses penyelenggaraan demokrasi di Republik Indonesia ini. Kira-kira begitu sebagai pengantarnya pada diskusi SKPP daring ini. Semoga nanti ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, apalagi kemudian yang menarik adalah bagaimana kalau tema penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa di tengah pandemi COVID-19 ini pasti akan menarik. Karena apa gitu ya? Biasanya penyelesaian sengketa itu dilakukan dalam sebuah musyawarah kalau pemilihan atau pilkada ya, di mana musyawarah itu berupa adalah sidang yang endingnya nanti akan ada putusan, sehingga ada proses-proses yang harus dilalui gitu ya. Nah, ketika nanti pandemi COVID kita paham bahwa ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti secara ketat. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Ini menarik karena mau nggak mau ini harus kita lakukan tanggal 15 Juni nanti. Tahapan lanjutan sudah dimulai, sehingga sangat mungkin penyelesaian sengketa atau permohonan penyelesaian sengketa masih terjadi atau dilakukan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sutrisnawati yang sudah menyampaikan pengantar diskusi. Dari penyampaian tadi ada 3 poin yang dapat kita catat. Yang pertama adalah kita harus bahagia dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Karena kalau konon kata ahli kesehatan itu bahagia dapat meningkatkan imunitas. Kemudian yang kedua, penting bagi peserta SKPP sekalian untuk memahami regulasi, baik itu terkait dengan pemilihan maupun pemilu, karena regulasi ini adalah modal awal untuk melakukan analisa terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan baik itu pemilihan maupun pemilu. Kemudian yang ketiga adalah ini yang menjadi penting, proses penyelesaian sengketa itu adalah salah satu upaya Bawaslu dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Dalam hak konstitusional ini adalah hak untuk dipilih. Baik, langsung saja karena ini diskusi semakin menarik dan semakin seru. Langsung saja kepada Ibu Sri Rahayu Wardiningsih untuk menyampaikan materi terkait penanganan pelanggaran baik itu di pilkada maupun pemilu. Kepada Ibu Sri Rahayu Wardiningsih yang saat ini bergabung dari kediaman rumah beliau, kami persilahkan. Baik, tes. Baik, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior kami, Ibu Endang Wihdati Ningtyas. Selamat bergabung. Terima kasih Bu Endang, dan mohon maaf saya tidak bisa menyertai dari kantor ini, terpaksa dari rumah karena harus isolasi mandiri. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu DIY, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, dan tentu yang saya banggakan teman-teman peserta SKPP daring. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu untuk mendiskusikan terkait 3 hal, regulasi, penanganan pelanggaran, dan sengketa. Saya diminta untuk menyampaikan pengantar terkait dengan penanganan pelanggaran. Tadi sudah disinggung sedikit oleh baik Bu Endang maupun Pak Ketua, jadi saya tinggal melengkapi saja. Karena tadi yang diminta oleh moderator itu penanganan pelanggaran di pemilu maupun pilkada ya, sedikit nanti saya singgung. Jadi yang teman-teman
ditambahkan sedikit dengan regulasi, Mbak Cici. Oh ya, oke. Ya. Ya, oke. Baik, terkait dengan apa namanya regulasi ya, regulasi pemilu dan pemilihan ini memang berbeda. Kalau di pemilu kemarin ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya satu undang-undang, karena Undang-Undang Pemilu yang 2014 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, tetapi untuk pilkada atau pemilihan ini masih ada 3 undang-undang yang berlaku, karena tiga-tiganya masih berlaku. Undang-undang yang terakhir itu tidak mencabut atau tidak menafikan undang-undang yang sebelum-sebelumnya. 3 undang-undang itu adalah di undang-undang pemilihan ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 2015. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 8 2015 dan Undang-Undang 10 2016. Dan terakhir ini ada Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Jadi untuk pilkada atau pemilu 2020 ini berlaku tiga undang-undang dan 1 perpu itu. Tiga-tiganya, keempatnya masih berlaku. Nah, untuk Perpu 2 2020 ini hanya mengatur 3 hal. Pada prinsipnya hanya 3 hal yang diatur. Yang pertama itu adalah mengatur tentang pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Karena di Undang-Undang 1 2015, 8 2015 maupun 10 2016 ini tidak diatur terkait dengan bencana non-alam. Yang di 3 undang-undang tersebut hanya disebutkan bencana itu hanya bencana alam, yang itu bisa menyebabkan adanya pemilu susulan atau pemilu lanjutan begitu. Nah, di Perpu ini diatur itu memasukkan pandemi COVID itu sebagai bencana non alam. Kemudian yang kedua itu adalah mengatur tentang penundaan pemilihan yang tadinya September 2020 menjadi Desember 2020 dengan persyaratan manakala nanti pandemi COVID ini itu sudah berakhir. Jadi ini masih meskipun kemarin di DPR sudah ditok tanggal 20 Desember 2020, tetapi proses politik masih dimungkinkan adanya perubahan karena ternyata kemarin kami mendapat kabar yang tidak mengenakan, yang menyedihkan gitu. Salah satu pimpinan Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Petalolo itu terpapar virus corona sebagai OTG ya, orang tanpa gejala, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, karena adanya itu kemarin sempat ada yang kemudian memunculkan untuk peninjauan ulang pelaksanaan pemilihan di Desember 2020. Nah, kita tidak tahu apakah masih sementara ini masih Desember 2020. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kondisi baru atau tata cara baru. Kondisi baru misalnya atau tata cara baru misalnya nanti untuk pelaksanaan tahapan itu akan banyak dilaksanakan secara daring misalnya. Kemudian harus ada protokoler COVID yang harus ditaati, misalnya seperti itu. Itu 3 hal penting, 3 hal pokok yang diatur di dalam Perpu 2020. Nah, tentu selain undang-undang, itu juga ada PKPU sebagai aturan pelaksanaan dari tahapan. Untuk saat ini sedang diproses oleh KPU beberapa peraturan KPU yang penting terkait tahapan, kemudian pemutahiran data pemilih dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tentu tidak kalah pentingnya adalah Perbawaslu. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana proses penanganan pelanggarannya, itu dilihatnya di peraturan Bawaslu. Ada
peraturan Bawaslu tentang sengketa, tentang penanganan pelanggaran, dan tentang penanganan pelanggaran yang bersifat TSN. Saya kira ini tidak perlu saya ulang karena di materi daring yang sudah di-share itu sudah, insya Allah sudah dilihat ya dan didengarkan oleh teman-teman semua. Karena waktunya hanya 5 menit. Tadi sudah sempat disinggung oleh beberapa pemateri atau narasumber sebelumnya, kenapa regulasi ini menjadi penting untuk kita ketahui. Karena untuk penanganan pelanggaran itu tidak lepas dari regulasi. Sebuah peristiwa hukum itu dinyatakan melanggar atau tidak melanggar, itu manakala kita menyandingkan antara fakta peristiwa dengan regulasi yang ada. Nah, manakala ada regulasi yang dilanggar, maka pengawas pemilu harus menyatakan bahwa itu telah terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran sendiri itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu adalah pelanggaran administratif, yang kedua pelanggaran pidana, dan yang ketiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, tetapi selain itu, manakala di dalam proses kajian itu kita menemukan bahwa tidak ada regulasi pemilu, regulasi pemilihan yang dilanggar, tetapi ternyata melanggar regulasi lain, maka harus kita nyatakan bahwa itu bukan merupakan pelanggaran pemilu atau pemilihan, tetapi merupakan pelanggaran terhadap regulasi lain. Dan ini di regulasi memberi kewenangan kepada Bawaslu, kepada pengawas pemilu untuk bisa merekomendasikan atau meneruskan rekomendasi terkait pelanggaran di luar pelanggaran pemilu, dilanjutkan atau diteruskan kepada instansi yang berwenang. Nah, ada sedikit saya akan menyandingkan begitu perbedaan antara pemilu dengan proses penanganan pelanggaran antara pemilu dengan pemilihan, karena ini ada perbedaan yang sangat signifikan terkait pelapor. Misalnya kalau di pemilu pelapor itu ada 3, yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, kemudian pemantau, dan yang ketiga adalah peserta pemilu. Peserta pemilu di dalam pemilu adalah partai politik atau perseorangan calon anggota DPD. Hanya ada 2 itu. Nah, kalau di pemilihan yang berhak melapor itu juga 3, tetapi ada perbedaannya. Yang pertama adalah WNI yang mempunyai hak pilih setempat. Nah, ada kata-kata setempat di situ. Itu artinya kalau misalnya ya saya contohkan, besok ini kan pemilihan ada di Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Nah, kemudian ada warga Kulon Progo misalnya mengetahui adanya dugaan pelanggaran, warga Kulon Progo itu tidak bisa menjadi pelapor di sini. Ya. Karena apa? Karena Undang-Undang Nomor 10/2016 itu sudah mengatur bahwa yang bisa melaporkan itu adalah WNI yang mempunyai hak pilih setempat. Ada kata-kata setempat di sana. Kemudian yang kedua adalah pemantau. Nah, pemantau kemarin sempat saya singgung di diskusi sebelumnya. Ini juga berbeda. Kalau pemantau di pemilu itu akreditasinya ke Bawaslu, kalau pemantau di pilkada atau pemilihan itu akreditasinya di KPU. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian yang ketiga yang mempunyai hak hak untuk melapor itu adalah peserta pemilihan, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau di pemilu, peserta pemilu itu adalah partai politik dan calon perseorangan calon anggota DPD. Kalau di pemilihan itu pesertanya adalah pasangan calon gubernur, bupati, wali kota. Itu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah waktu melapor. Waktu melapor itu adalah 7 hari sejak diketahui atau ditemukan, dan harinya itu adalah hari kalender. Ini bedanya dengan pemilu. Kalau di pemilu itu hari kerja. Waktunya sama 7 hari, cuman bedanya di pemilu kemarin 2019 itu 7 hari kerja, kalau di pemilihan itu 7 hari kalender. Nah, bagaimana cara melapor? Cara melapor itu harus datang langsung ke pengawas pemilu, harus menuangkan di dalam Form A1.
ya, dengan tentu disertai tadi disinggung oleh Bu Endang harus terpenuhi syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, syarat ketentuannya apa? Terpenuhi syarat formil material. Apa itu? Misalnya untuk syarat formil itu identitas terlapor itu harus jelas atau dicantumkan. Kemudian waktu laporan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari sejak ditemukan atau diketahui. Kemudian ada kesesuaian tanda tangan antara yang ada di file satu dengan yang ada di kartu identitas gitu. Dan untuk syarat materialnya adalah harus dicantumkan peristiwa atau uraian kejadiannya. Kemudian tempat peristiwa terjadi di mana, itu harus jelas dan dicantumkan. Kemudian saksinya siapa, buktinya apa saja. Nah, kalau syarat formil tidak bisa terpenuhi, maka itu hanya masuk kategori sebagai informasi awal. Tapi kalau syarat material tidak terpenuhi, ini terpaksa tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kemana harus melaporkan itu adalah di pengawas pemilu di mana tempat terjadinya peristiwa. Sedikit yang perlu saya singgung di sini adalah khusus untuk masa pandemi. Kalau tadi kan cara melapor menurut Perbawaslu 7 2014 tadi Perbawaslu 14 tahun 2017 itu harus datang sedikit lagi ya, harus datang langsung. Tetapi untuk masa pandemi ini pelapor boleh melaporkan secara melalui media elektronik. Jadi cukup mengunduh form di webnya Bawaslu, menuliskan, kemudian mengirimkan ke pengawas pemilu. Nah, untuk terkait hal itu saat ini sedang digodok, sedang dipersiapkan Perbawaslu yang mengatur untuk tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pada masa pandemi COVID ini. Satu lagi untuk waktu penanganan pelanggaran itu kami hanya punya waktu 5 hari kalender, jadi 3+2. Ini berbeda dengan pemilu yang 7+7 hari kerja atau 14 hari kerja. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini. Setidaknya saya mencoba membandingkan perbedaan antara pemilu dengan pemilihan yang saat ini sedang berlangsung tahapannya. Demikian Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Werdiningsih yang sudah menyampaikan pengantar diskusinya. Jadi ada beberapa hal yang dapat dicatat, yaitu pertama, regulasi terkait dengan pemilu itu secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian untuk pilkada banyak sekali regulasi, dan yang terakhir diatur di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang berkaitan dengan masa penundaan pilkada karena pandemi COVID-19. Kemudian kaitannya dengan pelapor yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu maupun pilkada, ini ada khusus untuk pemilu terlebih dahulu, yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, kemudian pemantau, kemudian peserta pemilu. Nah, untuk pemilihan atau pilkada itu ada terdiri dari WNI yang memiliki hak pilih setempat, kemudian pemantau, dan juga peserta. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, prosedur untuk pelaporan saat ini sedang digodok dan nantinya bisa dilakukan secara online karena untuk membatasi interaksi atau physical distancing. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh
Ibu Sri Rahiwardiningsih. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Muhammad Amir Nasiruddin. Cek, apakah bisa mendengar suara saya? Tolong. Bapak Amir. Baik, kalau begitu Pak Yasin, Agus Muhammad Yasin. Iya. Halo, selamat siang. Iya. Monggo Pak Yasin untuk pengantar diskusi terkait dengan regulasi pemilu dan pilkada. Oke, terima kasih Mas Riza. Yang saya hormati Bu Endang, guru saya, dan saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu TIY dan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, teman-teman SKPP Daring yang berbahagia. Sudah banyak yang disampaikan oleh narasumber berikutnya, dan sedikit mungkin terlewat. Jadi seperti kita pahami bersama bahwa ini sesungguhnya era medsos. Era medsos ini sesungguhnya yang di regulasi kemarin itu tidak secara sanksi dan lain sebagainya itu memang tidak secara artinya gini, jarang bisa dijerat dengan regulasi terkait medsos ini. Padahal kan luar biasa ini medsos ini. Ya, Bawaslu sedang berkonsentrasi untuk beberapa isu menyusun Perbawaslu terkait yang pertama terkait akun media sosial pelaksana dan peserta kampanye. Jadi itu yang kemarin itu ada 10 dan lain sebagainya. Kita sedang merencanakan untuk karena pembatasan itu sesungguhnya juga tidak efektif. Sedang bekerjasama dengan media platform, bagaimana sesungguhnya menyikapi tentang akun media sosial ini. Yang kedua terkait iklan kampanye di media sosial. Nah, ini yang terjadi dan itu sudah mulai dari waktu sebelum ditetapkan dan seterusnya. Terus yang berikutnya kita juga sedang mendorong alur penanganan pelanggaran kampanye di media sosial. Kalau yang dulu itu kan ada gugus tugas, kemudian ke depan nanti mau seperti apa? Apakah nanti bisa didorong untuk di sentra Gakumdu sekalian dengan melibatkan Kominfo dan seterusnya. Yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran kampanye di media sosial. Karena selama ini kita ketahui bahwa sanksi di media sosial itu juga kurang membuat cerah oleh peserta kampanye. Sekarang contoh umpamanya beberapa media platform menutup akun media sosialnya sudah bikin lagi dan seterusnya. Ini sedang kita rumuskan kebijakan-kebijakan itu terkait Perbawaslu yang mengatur tentang penggunaan media sosial. Karena ini sesungguhnya saya yakin karena PKPU yang ke depan ini karena banyak pembatasan ada physical distancing dan lain sebagainya itu pasti nanti akan marak di media sosialnya. Pasti akan perang di situ. Dan menjadi kewajiban kita semua termasuk peran-peran teman-teman SKPP Daring ini untuk berpartisipasi di situ dengan regulasi-regulasi nanti yang kita rumuskan kemudian. Demikian Mas Reza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Muhammad Yasin yang telah menyampaikan pengantar diskusinya. Ya, ini pada kesempatan ini beliau menyoroti terkait dengan era medsos yang saat ini luput dari perhatian Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu mendorong untuk melakukan pengawasan dari segi media sosial yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Kaitannya dengan itu ya medsos ada dua hal. Yang pertama terkait dengan iklan media sosial, iklan kampanye di media sosial, kemudian sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu ketika melanggar regulasi yang yang akan dirumuskan tadi di dalam media sosial. Baik, langsung saja kepada fasilitator terakhir, kepada Bapak Muhammad Amir Nasiruddin. Halo, Bapak Amir. Sebentar.
sebentar. Bapak Amir, untuk mode suaranya bisa di-unmute. Ya, halo? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, halo. Baik, Bapak Amir Nasruddin untuk pengantar diskusinya terkait dengan 3 hal tadi. Oke, Mas Ria. Ya, baik. Kepada Silakan. Bu Endang, senior yang kita hormati bersama, Ketua dan anggota Bawaslu DIY, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan peserta SKPP daring yang saya banggakan. Singkat saja, ini sudah terakhir, sudah banyak materi. Ada 2 hal yang mungkin bisa saya tambahkan. Yang pertama, marilah kita cermati bersama penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini, khususnya terkait pengaturannya. Apakah regulasi ini nanti betul-betul mengakomodasi protokol COVID-19 dalam penanggulangan pandemi corona? Apakah ada konsistensi di situ? Adakah kemungkinan atau potensi terjadinya malpraktek, ya, diskresi? Nah, ini perlu pengawasan kita bersama, sehingga dari pengaturan ini kita harapkan keselamatan warga, keselamatan pemilih, keselamatan peserta, khususnya juga keselamatan penyelenggara ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua adalah untuk marilah sama-sama kita jaga kualitas demokrasi. Dengan kondisi yang tidak normal, kondisi darurat, tentu banyak hal yang harus diantisipasi. Namun demikian, kualitas demokrasi di mana daulat rakyat adalah yang harus dijunjung tinggi, terutama dari hak pemilih, ya, juga peserta, ini betul-betul tetap tidak dikurangi hak-haknya dalam mengikuti penyelenggaraan Pilkada 2020. Nah, 2 hal inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam pengaturan atau mewujudkan regulasi Pilkada serentak 2020, termasuk di dalamnya tujuannya bagaimana integritas Pilkada menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir yang tadi telah menyampaikan pengantar diskusi, yaitu yang pertama dapat saya simpulkan, marilah kita cermati terkait regulasi pelaksanaan pilkada, apakah sudah memenuhi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19, dan kemudian yang kedua pentingnya terkait dengan keselamatan jiwa dan kualitas demokrasi itu harus tetap kita jaga secara bersama-sama. Baik, langsung saja untuk sesi yang selanjutnya adalah diskusi interaktif. Bisa ditampilkan untuk pertanyaannya, tadi yang sudah melayangkan pertanyaan di kolom chat di Google Meet. Baik. Oke. 10.54. Baik, saya bacakan dari C. Sara Amal. Saya dari Kota Jogja mau menanyakan apa kewenangan Bawaslu dan PT UN dalam sengketa proses pemilu. Ini lebih tepatnya akan oleh Ibu Sutrisnowati. Kemudian yang kedua, oke, baik, akan dijawab dulu terkait kepada Ibu Sutrisnowati. Langsung, baik, saya baca, saya lanjutkan terlebih dahulu. Tadi yang pertama, yang kedua dari Anggita Tejawati Jatmiko. Ini kaitannya dengan regulasi. Perbawaslu dan PKPU merupakan salah satu regulasi pemilu dan pilkada. Lalu di posisi manakah Perbawaslu dan PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan
sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011. Apakah Perbawaslu dan PKPU setara dengan UU atau Perda, dan seberapa urgensinya Perbawaslu untuk regulasi pemilu dan pilkada? Ini nanti bisa dijawab ya oleh masing-masing. Ya baik, nah, tadi pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ibu Sri Rahayu Wardinisi. Selanjutnya, pertanyaan terpilih. Oke, dari Iqbal Khotami dari Bantul. Dalam praktiknya para peserta, Dalam praktiknya para peserta SKPP nanti akan diminta melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan di tahapan apa yang kira-kira bisa kita optimalkan pengawasannya sesuai dengan potensi kita, dengan potensi kita yang rata-rata anak muda. Selanjutnya, peran apakah dalam pengawasan yang dapat kita peserta SKPP optimalkan? Peran preventif untuk pencegahan dan pendidikan politik ke masyarakat, atau peran kuratif mengawasi dan melaporkan pelanggaran di lapangan? Baik, nanti pertanyaan Mas Iqbal ini lebih general, nanti bisa ditanggapi oleh seluruh fasilitator nanti. Baik, yang pertama langsung saja kepada Ibu Sutrisnowati. Ya, untuk sesi pertama tiga pertanyaan terlebih dahulu. Baik, dari Jaisara Akmal. Bisa? Suaranya bisa? Halo? Bisa ya? Baik. Terima kasih Mas Jaisara Akmal ya. Mata tua jadi agak jauh, udah nggak kelihatan ini. Baik, apa yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam apa istilahnya upaya hukum gitu ya? Jadi kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses dan juga upaya hukum ke PT UN gitu ya tadi ya. Nanti. Jadi begini, yang terakhir perlu kami Mas Bagus, sampaikan, saya arahkan Mas Bagus sama Mas Samir aja. Beberapa hal perbedaannya antara penyelesaian sengketa pada pemilu dan penyelesaian sengketa pemilihan begitu ya. Jadi Bawaslu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu mempunyai kewenangan untuk melakukan proses-proses permohonan atau melakukan tindak lanjut terhadap permohonan sengketa proses dari peserta pemilu ya, dari peserta pemilu. Kalau ini pemilu, kalau pemilihan maka dari peserta pemilihan begitu ya. Nah, seperti apa tindak lanjutnya terhadap permohonan sengketa ini gitu. Kalau di pemilu itu melakukan namanya adalah mediasi dan adjudikasi. Mediasi artinya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian kalau adjudikasi adalah proses apa istilahnya persidangan gitu ya, atau persidangan secara terbuka, yang mana tata caranya sama persis seperti persidangan pada umumnya begitu, yang mana ending akhirnya adalah berupa putusan begitu ya. Putusan yang mana putusan ini kemudian bisa dilakukan upaya hukum. Sedangkan kalau di pemilihan, saya sekalian ingin menyampaikan karena era saat ini adalah rezim pemilihan atau pilkada. Kalau di dalam rezim pilkada atau pemilihan bahwa terhadap permohonan sengketa dari peserta, maka dilakukan seperti tertera di dalam Undang-Undang 10 ya, pasal 144 bahwa proses penyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat. Maka tahap pertama juga dilakukan musyawarah ya. Sebetulnya hampir mirip ya, tahapannya memang musyawarah. Kemudian jika pada musyawarah ini tidak tercapai kata sepakat, maka dilanjutkan dengan musyawarah yang sebetulnya adalah juga proses-proses adjudikasi begitu, yang endingnya adalah putusan gitu ya. Nah, terhadap putusan dari sengketa proses pilkada di Bawaslu DIY ini atau di Bawaslu,
maka itu bisa dilakukan upaya hukum begitu. Untuk pemilu upaya hukumnya ke PT Tun ya. Ini ada di provinsi kalau misalnya PT Tun itu. Sedangkan kalau di pemilihan itu ada namanya adalah upaya hukumnya ke PT TUN, artinya adalah di yurisdiksinya. Kalau di IY ini masuk yurisdiksinya di Surabaya. Nah, ini yang kemudian menjadi kewenangan selanjutnya seperti apa ketika sudah melakukan upaya hukum begitu ya ke misalnya pemilu ke PT Tun, kemudian kalau pemilihan atau pilkada itu ke PT UN, maka Bawaslu di sini hanya melakukan pemantauan saja. Ya, sebetulnya kewenangan Bawaslu sudah cukup sampai menerbitkan putusan, kemudian melakukan pengawasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu atas permohonan sengketa tadi, apakah sudah dilakukan oleh terutama adalah KPU begitu ya, sebagai termohonnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kemudian ini sudah dilakukan semuanya gitu ya, sudah ada tindak lanjutnya, maka sebetulnya kewenangan Bawaslu sampai di situ saja. Kemudian terhadap upaya hukum yang dimohonkan oleh para peserta atau pemohon ini ya, pemohon sengketa di Bawaslu ini, maka Bawaslu hanya akan melakukan monitoring sampai seperti apa proses dari upaya hukum. Kemudian terhadap putusan dari upaya hukum itu seperti apa yang kemudian akan menjadi kajian bagi Bawaslu, karena setiap upaya hukum itu kan kita tidak akan tahu ya hasilnya seperti apa. Nah, terhadap putusan dari upaya hukum itu yang kemudian akan menjadi bahan kajian bagi Bawaslu ke depannya untuk evaluasi terhadap proses-proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, apakah sudah memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama adalah peserta dalam salah satu upaya menjaga hak konstitusi. Itu Mas Reza. Ya. Tes, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Sri Rahayu Werdiningsih. Oke, Bu Cici, apakah masih bergabung? Iya. Halo? Cek, bisa di Halo, ya, suara saya halo. bisa didengar? Bisa. Ya, jadi kalau tidak salah pertanyaan yang pertama itu terkait dengan bagaimana kedudukan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu gitu ya? Halo? Ya, ya. baik, iya benar. Ya, kalau kita lihat di di Undang-Undang Nomor 12 ya tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu, peraturan Bawaslu atau peraturan KPU itu merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain selain yang disebutkan di sana ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada Undang-Undang ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang gitu. Nah, tidak termasuk itu, tetapi itu diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi peraturan KPU atau peraturan Bawaslu itu semacam peraturan pelaksanaan dari undang-undang begitu. Ya, jadi itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 itu. Kalau nggak salah itu di pasal berapa ya? Pasal 7 atau 8. Pasal 8. Pasal 8. Itu diatur di sana bahwa peraturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga atau komisi atau setingkat itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi begitu ya. Jadi yang paling tinggi itu tentu tingkatnya adalah undang-undang, kalau pemilu ya itu undang-undang 7,
Kalau di pilkada tadi 3 undang-undang itu. Itu Mas Reza. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Cici, terkait dengan apakah Perbawaslu itu dan PKPU setara dengan UU ataupun Perda? Ini pertanyaan yang terakhir dari peserta, dari Mbak Anggita tadi. Ya, jadi peraturan KPU, peraturan Bawaslu itu di bawahnya undang-undang. Itu. Jadi yang paling tinggi itu adalah undang-undang, Mas. Tapi kalau dari struktur hierarkis perundang-undangan yang paling tinggi tentu undang-undang dasar. Baru setelah itu undang-undang, MPR undang-undang gitu. Nah, PKPU dan Perbawaslu itu di bawahnya undang-undang. Itu. Terima kasih Bu Cici terkait dengan jawabannya tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Iqbal Hatami, yaitu terkait dengan pengawasan partisipatif di tahapan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh peserta SKPP daring. Nah, untuk pertanyaan dari Mas Iqbal ini akan dijawab langsung oleh Bapak Bagus Sarwono. Baik, atau ke Pak Amir. Halo, masih bergabung? Iya. Ya. Halo, halo. Ya, terkait dengan tadi pertanyaan dari Mas Iqbal Hatami tadi. Oke. Ya. Oke, Mas. Prinsipnya pengawasan itu ada 2, tahapan dan non tahapan. Tahapan dari pendaftaran peserta, pemutakhiran data pemilih sampai nanti pemungutan suara ya. Ada banyak tahapan diatur di PKPU itu. Dan yang kedua adalah non tahapan. Ya, itu bisa terkait isu politisasi, isu SARA dan juga ujaran kebencian, hoax, ya. Juga netralitas ASN, termasuk netralitas penyelenggara, dan juga kalau di masa pandemi ini potensi politisasi atau penyalahgunaan bantuan sosial yang bersumber dari APBN, bisa APBD, maupun dana dari BUMN. Nah, untuk pengawas partisipatif, kalau soal pilihan ini selera, bisa milih tahapan maupun non tahapan atau kombinasi. Kalau teman-teman anak-anak milenial ya, itu lebih familiar dengan medsos, mungkin bisa mengawasi di ini isu non tahapan, politisasi, isu SARA ya, suku, agama, ras dan golongan, juga ujaran kebencian dan hoax. Karena seperti disampaikan Mas Agus Yasin tadi, di masa pandemi ini medsos ini akan menjadi alat utama ya, diduga akan menjadi alat utama untuk melaksanakan kampanye karena kemungkinan kecil orang akan tatap muka atau bertemu langsung, sehingga di medan digital, di dunia online, dunia maya ini menjadi dunia baru, pertarungan di antara para peserta atau kontestan pilkada. Sehingga mungkin di situ cukup menarik ya, walaupun tidak menutup kemungkinan di tahapan-tahapan lainnya. Nah, ini silakan teman-teman sudah menonton video di sana, banyak materi di video SKPP itu bisa menjadi rujukan. Ya, silakan ditimbang-timbang mana yang paling cocok sesuai minat dan juga mungkin sesuai dengan kemampuan. Saya kira itu. Kembali ke Mas Ria. Baik, terima kasih Pak Amir. Kemudian dari Pak Bagus dan nantinya ditambahkan Bu Endang. Ya, saya sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Amir terkait dengan pertanyaan peserta yang ketiga tadi ya. Jadi kalau tahapan atau tahapan apa tadi sudah disampaikan. Nah, kalau terkait dengan apakah mau aktif di pencegahan atau penindakan ini juga selera ya, atau mau dua-duanya. Ya, tapi seperti halnya di dalam materi SKPP daring ya, khususnya di partisipasi masyarakat ya, itu kalau teman-teman buka
saya memberikan pilihan itu ada 4 level ya. Pertama itu ikut mengawasi gitu. Yang kedua itu kemudian adalah ikut menginformasikan. Ya, kita berharap selain mengawasi, teman-teman ketika ada dugaan pelanggaran itu minimal bisa menginformasikan ke pengawas pemilu terdekat. Ini saya katakan derajat yang kedua. Kemudian derajat ketiga, kalau memang lebih berani gitu ngambil sekalian juga melaporkan ya. Menginformasikan sama melaporkan ini berbeda ya. Kalau menginformasikan itu teman-teman itu belum sampai melaporkan secara resmi. Kalau melaporkan secara resmi tadi harus masuk, harus mengisi form tadi disampaikan Mbak Cici yang sudah disampaikan tadi, sama kemungkinan nanti akan ada melalui online yang sedang dibangun oleh Bawaslu. Dan derajat yang terakhir yaitu adalah kesediaan menjadi saksi, yang ini biasanya semakin kesini derajat paling terakhir itu biasanya paling sulit, paling butuh keberanian ya, karena seringkali teman-teman di luar gitu, terutama maksudnya ini adalah bagian dari pengawasan partisipatif, hanya mau ngambil di peran di pencegahan dan pengawasan gitu ya, itu juga nggak masalah. Tapi seandainya punya energi lebih, kami juga akan lebih senang, misalnya tidak hanya melakukan pencegahan dan turut juga mengawasi, tapi juga menyampaikan, menginformasikan, dan itu informasi itu akan menjadi di kami informasi awal ya, untuk dijadikan temuan. Kalau memang teman-teman itu tidak berani melapor, tapi hanya berani menginformasikan ya. Tapi kalau mau melaporkan nanti ya, tadi sampaikan harus memenuhi syarat formil material, sebuah laporan, dan juga peristiwanya itu 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya. Nah, yang berikutnya tadi adalah menjadi saksi. Kadang-kadang ketika mau melaporkan tapi nggak mau jadi saksi, ini juga repot akhirnya, atau mungkin ada orang yang melaporkan tetapi orang misalnya teman-teman ya ini nggak melaporkan tetapi menjadi saksi kunci. Nah, kalau memang itu diperlukan, kita berharap dari warga masyarakat ini mau atau bersedia menjadi saksi kunci ya. Jadi saksi kunci sehingga dugaan laporan yang disampaikan ke pengawas pemilu itu ya istilahnya bisa netes ya, artinya bisa diproses sesuai dengan semestinya. Artinya kalau misalnya ada peristiwa money politik misalnya ya, money politik itu kan seringkali terjadinya secara cepat di tempat khusus dan hanya orang-orang tertentu yang mungkin melihatnya. Berbeda dengan pelanggaran alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini saya contohkan yang ekstrim ya. Kalau alat peraga kampanye kan semua orang bisa melihat. Ya, asalkan waktu belum dicabut ya, ketika misalnya ada laporan kita bisa ke sana memastikan. Tapi kalau money politik biasanya setelah selesai sudah, dan bisa jadi hanya beberapa orang saja yang mengetahui atau bisa menjadi saksi. Nah, kita berharap kalau teman-teman sekalian menjumpai misalnya peristiwa yang money politik seperti ini bisa melaporkan ke kami dan mau menjadi saksi. Harapannya agar kejahatan ataupun pelanggaran money politik itu bisa ditindak sebagaimana aturan di undang-undang pilkada. Saya kira itu Mas Reza, masih. Terima kasih Pak Bagus. Kemudian tambahan dari Bu Endah. Monggo dipersilakan. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa jika teman-teman peserta SKPP itu ingin melakukan pengawasan termasuk upaya pencegahan, itu prinsipnya bisa di semua tahapan ataupun non-tahapan. Tetapi jika melihat materi yang sudah diberikan sebelumnya, itu ada 3 tahapan penting yang bisa menjadi perhatian yang lebih bagi teman-teman semua, yaitu pada tahapan pemutakhiran data pemilih,
kemudian pada saat kampanye dan pada saat hari H. Bisa saya beri contoh yang mungkin lebih mendekati realita. Misal pada saat hari H itu kan sudah ditentukan kapan jam TPS itu buka dan kapan harus ditutup dan kapan dilakukan penghitungan. Nah, jika teman-teman ikut mengawasi pada saat hari H dan mengetahui misalnya ada tanda-tanda bahwa TPS akan ditutup sebelum waktunya, upaya pencegahan yang bisa dilakukan bisa berkoordinasi dengan pengawas yang ada di situ, mengingatkan pada petugas bahwa saat ini belum waktunya untuk ditutup, walaupun mungkin waktunya hanya kurang 10 atau 15 menit lagi. Jadi harus tertib sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian manakala itu tetap dilakukan, atau mungkin ada pelanggaran pada saat hari H dilakukan penghitungan yang suara tidak keras, mestinya dalam kondisi yang terang sehingga bisa dilihat oleh semua orang, ada saksi, dan manakala itu dilanggar, maka bisa langsung menginformasikan kepada pengawas yang terdekat, atau tadi seperti yang disampaikan Pak Bagus, tidak hanya sekedar menginfokan, tapi juga melaporkan dengan mempersiapkan segala ketentuan, yaitu saksi dan bukti yang bisa disampaikan dan mengisi form pada pelaporan. Nah, itu contoh yang saya kira bisa dipahami dan bisa dibayangkan ketika nanti pada saat hari H dilakukan pemilihan, ada potensi-potensi pelanggaran dan teman-teman bisa melakukan upaya pencegahan, dan jika pelanggaran dilakukan bisa menginfokan dan atau melaporkannya. Demikian tambahan yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Bu Endang terkait dengan tadi. Oke, selanjutnya Pak Agus Yasin, apakah masih bergabung? Oke, masih Mas. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan terkait dengan pertanyaan tadi? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin yang saya merespon yang agak akhir aja itu, yang ada rencana kampanye melalui daring, apakah ada konsep atau instrumen yang sudah Bawaslu buat, namanya begitu. Sekarang terkait Bawaslu, kita sedang berproses karena PKPU juga belum selesai, jadi Bawaslu yang mengiringi juga belum selesai. Tapi beberapa hal yang diantaranya yang terkait yang tadi saya sampaikan, terkait isunya akun media sosial, itu kita Bawaslu akan mendorong untuk mengkategorikan media sosial, karena media sosial itu antara media sosial platform Facebook dengan media sosial WhatsApp itu tentu berbeda dengan nanti treatmentnya bagaimana. Kemudian juga kita mendorong karena ini juga masih didiskusikan pembatasan akun sejumlah 10 begitu. Apakah itu akan seperti itu tidak ada pembatasan, karena sesungguhnya memang tidak ada ada pembatasan tapi banyak dilanggar. Yang berikutnya mewajibkan akun media sosial menghapus unggahan yang bermuatan kampanye. Jadi kita juga mendorong peserta pilkada nanti kita dorong mereka untuk menghapus. Tentu kita kerjasama dengan media platform yang ada, dan terakhir juga ini yang perlu kita partisipasi teman-teman di SKPP. Jadi pengawasan terkait buzzer dan pendukung yang tadi saya sampaikan memang sepertinya akan masif di pilkada ini. Jadi itu hal-hal yang akan kita cermati, termasuk iklan kampanye nanti, mekanisme seperti termasuk alur penanganan pelanggaran nanti, alur penanganan pelanggaran media sosial, kemudian sanksi terhadap pelanggaran di media sosial. Itu yang nantinya kita akan dorong agar semakin kuat posisi kita untuk menindak pelanggaran-pelanggaran itu. Itu Mas Risa, terima kasih.
Halo, cukup Mas Reza? Suaranya kecil sekali suaranya. Start aktif sebagai tenaga sosial di suatu wilayah itu menjadi status aktif tenaga sosial di suatu wilayah itu otomatis melanggar. Bagaimana hukum atau konsekuensi terhadap si A tersebut? Apakah dibatalkan atau tetap lolos menjadi anggota legislatif? Sebagai pengawas pun tindakan yang tepat pada masyarakat ya, sebagai teman masyarakat. Baik, ini lebih spesifik kepada Ibu Sri Rahayu Werdiningsih, pertanyaannya terkait dengan penindakan pelanggaran. Baik, kepada Ibu Sri Rahayu Werdiningsih. Halo? Tadi agak sedikit kepotong Mas Reza. Tadi Ya, apa baik, yang saya akan bacakan lagi. Ya. Ini terdapat kejadian bahwa si A katakanlah sudah menang telak di sebuah dapil. Nah, kemudian si A ini dapat dipastikan menjadi anggota legislatif. Nah, tetapi dalam proses kampanye dia itu melanggar. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah bagaimana konsekuensi terhadap si A tersebut? Apakah dapat dibatalkan ataukah tetap lolos menjadi anggota legislatif? Kira-kira seperti itu. Baik, apakah jelas? Iya. Iya. Ya. Jadi gini, kalau itu peristiwanya terjadi pada masa kampanye dan diketahui juga pada saat masa kampanye, kalau baru dilaporkan saat ini tentu sudah kadaluarsa. Dan itu yang kemudian pengawas pemilu sulit untuk bisa masuk melakukan penindakan. Gitu. Ini yang pernah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Pada saat itu ada calon yang sudah sudah menang dan sudah dinyatakan menjadi anggota legislatif oleh KPU, kemudian belakangan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Ya, terpaksa tidak bisa ditindaklanjuti karena untuk pemilu itu batas waktu mengajukan laporan itu adalah 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. 7 hari itu adalah hari kerja. Begitu juga dengan pemilihan atau pilkada. Itu waktu untuk mengajukan laporan adalah 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. Dan 7 harinya untuk pilkada itu 7 hari kalender. Itu. Halo, Mas Reza. Terima kasih untuk tanggapannya, Bu Cici, terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, mungkin satu kali penanya lagi sebelum menjelang jam 12 untuk sesi yang terakhir. Satu penanya yang ada di chat itu yang bertanya tentang perangkat desa, Mas, bisa di... Baik, yang perangkat desa. Ya. Bisa saya respon? Dari... Oh iya, baik, monggo langsung. Ya, itu dari Mbak atau Mas ya, Ayu Pahlevi ya. Yang pada intinya menanyakan
Mbak ya. Oke. Iya, Mbak. Pada intinya di situ menanyakan ada perangkat desa yang kemudian minta warga untuk menandatangani dan mewajibkan memilih salah satu calon gitu ya. Nah, ini perangkat desa atau lurah. Nah, ini berbeda soalnya. Kalau lurah itu nanti bisa dikenai pelanggaran terkait pasal 71. Pasal 71 Undang-Undang 10/2016. Jadi untuk lurah desa atau kepala desa atau sebutan lain ya, itu yang melakukan menyuruh warga misalnya menandatangani kemudian memaksa agar memilih calon tertentu gitu atau tidak memilih calon tertentu, itu bisa dikenai pasal 71, yaitu larangan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan itu masuk ranah pidana. Ancamannya adalah pidana minimal 1 bulan sampai maksimal itu 6 bulan, dan atau denda 600.000 rupiah ya, minimal 600 sampai 6 juta. Tapi yang jadi masalah kalau itu terjadi saat ini. Nah, saat ini kan belum ada penetapan pasangan calon. Nah, itu yang agak sulit untuk dilakukan penindakan kalau dilakukannya pada saat ini. Itu kalau yang melakukan kepala desa atau lurah desa. Nah, kalau yang melakukan perangkat bagaimana? Kalau yang melakukan perangkat itu di pasal 71 itu hanya berhenti di kepala desa atau lurah. Kalau perangkat itu diaturnya itu di pasal 70. Tetapi itu aturan itu adalah di masa kampanye. Ya, jadi kalau ada perangkat desa itu yang kemudian melibatkan dalam kampanye ya. Kalau ada calon yang melibatkan perangkat desa itu melanggar pasal 70. Tetapi yang dikenai itu adalah si pasangan calon. Nah, itu agak susahnya kalau kita menyasar ke perangkat desa. Ini nanti di copy paste, Mas. Itu, nanti, Mas. Ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Bu Cici. Baik, selanjutnya karena ini menjelang pukul 12 dan waktu kita juga segera akan berakhir, maka pada diskusi kali ini akan dicukupkan untuk diskusi sesi yang ketiga ini, dan selanjutnya tadi sempat disinggung, saya singgung terkait dengan ujian peserta SKPP daring. Untuk ujian selanjutnya akan diberitahukan sesuai dengan arahan dari panitia Bawaslu RI. Nah, untuk teknisnya bagaimana selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp group. Jadi tetap kepada peserta SKPP yang sudah menyelesaikan kewajibannya, yaitu dari mulai dari pembelajaran audiovisual, diskusi, dan kemudian tahap yang terakhir adalah ujian. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik. Pelajari video-video yang sudah ditonton melalui pembelajaran audiovisual, dan kemudian untuk memperkaya referensi jangan lupa untuk membaca buku dan berita-berita terkait dengan isu-isu terkait pemilu maupun pilkada yang terkini. Oke, terakhir dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.